Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mensimulasikan bagaimana routing dinamis dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Bisa dilihat di sini sudah terdapat model jaringan yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi terdapat 3 PC di sini, PC 1, PC 2, dan juga PC 3. Kemudian terdapat 3 router, yaitu router 1, router 2, dan juga router 3. Kemudian terdapat 2 server, yaitu server 1 dan juga server 2. Untuk konfigurasi PC 1 bisa kita lihat di sini, yaitu dengan IP-nya 192.168.1.1/26, kemudian dengan gateway 192.168.1.62. Kemudian untuk PC 2 kita lihat IP-nya yaitu 192.168.1.65/26 dengan gateway 192.168.1.126. Kemudian untuk PC 3 yaitu kita bisa lihat IP-nya yaitu 192.168.1.253/255 dengan gateway 192.168.1.254. Kemudian untuk server 1 IP-nya adalah 33.33.33.1/24 dengan gateway 33.33.33.3. Kemudian untuk server 2 IP-nya adalah 43.43.43.1/24 dengan gateway 43.43.43.3. Kemudian untuk konfigurasi router 1 yaitu port yang tersambung dengan PC 1, yaitu untuk settingan gateway-nya yaitu 192.168.1.62/26. Kemudian fast Ethernet 2 yang terhubung dengan PC 2 yaitu 192.168.1.126/26. Kemudian untuk serial 2 yang terhubung dengan router 2 yaitu 12.12.12.1/24. Kemudian untuk serial 3 yang terhubung dengan router 3 yaitu 13.13.13.1/24. Kemudian untuk router 2 yaitu fast Ethernet 0 yang terhubung dengan PC 3 adalah 192.168.1.254/25. Kemudian serial 2 yang terhubung dengan router 1 yaitu 12.12.12.2/24. Kemudian serial 3 yang terhubung dengan router 3 yaitu 23.23.23.2/24. Kemudian untuk pengaturan router 3 yaitu fast Ethernet 0 yang terhubung dengan server 1 yaitu 33.33.33.3/24. Kemudian fast Ethernet 1 yang terhubung dengan server 2 yaitu 43.43.43.3/24. Kemudian yaitu serial 2 yang terhubung dengan router 1 yaitu 13.13.13.3/24. Kemudian serial 3 yang terhubung dengan router 2 yaitu 23.23.23.3/24. Kemudian kita akan mengatur RIP pada setiap router. Yang pertama-tama kita akan atur pada router 1. Kita pilih RIP di sini. Kemudian kita tambahkan saja 12.12 12.0.0.0 kita tambahkan. Kemudian 13.0.0.0 kita tambahkan. 13.0.0.0 kita tambahkan. Kemudian 192.168.1.0 kita tambahkan. Setelah itu kita masuk ke tab CLI dan kita ketik no auto summary.
Oke, kita klik enter, kemudian kita klik lagi version 2 dan kita klik enter. Kemudian untuk setting yang di router 2, kita pilih RIP, kemudian kita masukkan yaitu 12.0.0.0, kita tambahkan, kemudian 13, kemudian 23.0.0.0, kita tambahkan, kemudian 192.168.1.0, kita tambahkan. Jangan lupa masuk ke tab CLI dan kita ketik no auto summary. Oke, kita klik enter, kemudian kita ketik version 2. Kemudian untuk pengaturan yang di router 3, bagian RIP, kita tambahkan 13.0.0.0, kita tambahkan, kemudian 23.0.0.0, kita tambahkan, kemudian 33.0.0.0, kita tambahkan, kemudian 43.0.0.0, kita tambahkan, kemudian masuk ke tab CLI, kita ketik no auto summary, klik enter, kemudian kita ketikkan lagi version 2, kita klik enter. Kemudian kita klik di sini di config bagian setting, kita klik save. Begitu pula yang di router 2, di sini config save. Kemudian di router 1 kita klik config kemudian save. Oke. Kemudian kita klik Alt S untuk mereset atau merestart seluruh device. Kita klik yes. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah menjadi hijau maka sudah berhasil. Kemudian kita akan lakukan simulasi. Oke, langsung saja kita mulaikan simulasi dengan klik di bagian simulasi di sini. Kita akan mengirimkan paket dari PC 1 menuju ke PC 2. Kita lihat di sini, kita klik di sini ke router, kemudian kita reset lagi karena biasanya emang ngebug. PC 1 ke router, kemudian router ke PC 2, kemudian PC 2 ke balik lagi ke router, kemudian router membalikkan lagi ke PC 1. Untuk simulasi yang pertama sudah berhasil, kita lanjut ke simulasi yang selanjutnya, yaitu kita akan mengirimkan PTU dari PC 1 menuju ke PC 3. Klik next di sini, jadi PC 1 ke router 1, kemudian router 1 meneruskan ke router 2, kemudian kita reset karena ngebug. PC 1 ke router 1, kemudian dari router 1 diteruskan ke router 2, kemudian dari router 2 ke PC 3, kemudian dari PC 3 dikembalikan lagi ke PC 1. Simulasi selanjutnya itu mengirim PDU dari PC 1 ke server 1. Kita lihat PC 1 ke router 1, kemudian router 1 ke router 3, kita reset. PC 1 ke router 1, router 1 diteruskan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 1, kemudian server 1 mengembalikan respon ke PC 1. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut ke simulasi yang selanjutnya, yaitu kita akan mengirimkan paket dari PC 1 ke
server 2, PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, kita reset, PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2 mengembalikan respon. Berhasil sampai lagi ke PC1. Kita lanjut ke skenario yang selanjutnya, yaitu kita akan mengirimkan PDU dari PC3 ke PC1. PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC1, PC1 mengembalikan respon lagi ke PC3. Oke, berhasil. Dan yang selanjutnya adalah kita akan mengirimkan PDU dari PC3 ke PC2. Jadi PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC2, PC2 mengembalikan respon. Dan sampailah ke PC3. Oke, berhasil. Lanjut ke skenario yang selanjutnya, yaitu kita akan mengirimkan PDU dari PC3 ke server 1. Klik mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 3, kemudian router 3 mengirimkan ke server 1, kemudian server 1 memberikan respon balik. Oke, berhasil. Lanjut ke skenario yang selanjutnya, itu mengirimkan PDU dari PC3 ke server 2. Ke router 2, router 2 diteruskan ke router 3. Router 3 diteruskan ke server 2. Kemudian akan memberikan respon dan akan kembali ke PC3. Oke, berhasil. Lanjut ke simulasi yang selanjutnya, yaitu kita akan mengirimkan paket dari server 1 ke server 2. Klik next, server 1 ke router 3, router 3 ke server 2, kemudian membalikan respon. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut ke skenario yang selanjutnya, yaitu mengirimkan PDU dari server 1 ke PC1. Klik next, ke router 3 terlebih dahulu, kemudian router 1, PC1, kemudian membalikan respon dan kembali lagi ke server 1. Oke, berhasil. Lanjut ke simulasi yang selanjutnya, yaitu server 1 ke PC2. Ke router 3 terlebih dahulu, kemudian ke router 1, kemudian router 1 ke PC2, dan kemudian berikan respon balik dan sampai di server 1 kembali. Lanjut ke simulasi yang selanjutnya, yaitu server 1 ke PC3. Klik next dari menuju ke router 3, kemudian ke router 2, kemudian ke PC3. PC3 memberikan respon balik ke server 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tracing ke server 1 di sini. Tracer ke alamat IP server 1 yaitu 33.33.33.1. Klik enter. Oke, di sini bisa terlihat. Jadi pertama-tama dia menuju ke network 192.168.1.62, kemudian ke network 13.13.13.3, kemudian ke network 33.33.33.1. Berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan mengubahnya ke mode real time. Sudah diubah ke mode real time. Kemudian kita buat skenario jalur routingnya. Jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1, R2 maupun R3.
Misalnya di sini saya akan menggunakan skenario yang akan mengirimkan paket dari PC3 dari PC1 menuju ke PC3. Tapi di sini serial 2 yang terhubung dengan router 2 akan saya matikan. Serial 2 yang terhubung dengan router 2 akan saya matikan di sini. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode simulation. Kita lihat jalannya paket dari PC1 menuju ke PC3 seperti apa. Kita lihat di sini. Jadi dari PC1 menuju ke router 1, kemudian dari router 1 akan menuju ke router 3 karena jalur menuju router 2 itu nonaktif. Kemudian dari router 3 mengirimkan ke router 2. Kemudian router 2 akan menyampaikan ke PC3 dan PC3 akan memberikan respon balik dengan mengirimnya ke router 2 dan meneruskan ke router 3. Router 3 akan meneruskan ke router 1 dan akan kembali ke PC1. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.